Bapak Ibu itu usahanya itu di skala mikro. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu itu membuat skala usaha yang nomor KBLI-nya atau klasifikasi baku industrinya itu di KBLI yang berbasis resiko. Nah, memang NIB-nya akan keluar, tetapi ada pemenuhan izin sekitar antara 60 sampai 90 hari yang memang harus ditindak lanjut. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini terkait dengan keamanan pangan itu seperti apa, pemenuhan di legalitas itu seperti apa? Silakan ada yang ingin raise atau ingin menanggapi atau punya pengalaman yang Ada yang misalkan, tanya nih. iya, Saya Pak, silakan. saya Pak. Mohon maaf, Silakan. saya Ibu Sumiara dari Pakis, Hmm. binaan Pakis, Manggala Pakis sama Bud Kepanjen. Ya. Saya punya produk seperti ini, Mhm. iwak gereh. Ini iwak gereh, Bakri. iya. Jadi saya cara masaknya saya open sesudah saya cuci bersih sama air mengalir, terus saya open kan sudah lunak itu. Saya open sudah agak kering, baru saya goreng pakai tepung. Pakai tepung, Ya. terus digoreng 2 kali. Setelah itu di spinner, terus di open lagi. Jadi enggak pakai minyak. Terus Hmm. saya juga ada sambal. Alhamdulillah legalitasnya sudah ada NIB, halal sama PRT. Nah, yang saya tanyakan, izin apa saja yang harus saya punya itu aja, Pak. Lah kemarin saya sudah ikut di pelatihan di Plut ada SNI, tapi saya enggak lolos. Masalahnya saya juga gaptek. Ya. Saya lulusan SD, Pak. Jadi saya enggak Apa? anu, Nggak masalah Ibu, lulusan SD tapi omset per bulannya 2 miliar nggak masalah Bu. Masya Allah, Amin. amin, Amin. amin. Ini Jadi masih belajar beberapa, masih 1 tahunan ini, Pak. ya. Ada lagi Ibu yang lain? Itu Nih aja. Itu ada nih, Kang. Iya Pak, mau nanya Ya, Pak. ya, ditampung. Silakan Bu Suryani. Iya, eh mau nanya itu Pak, bagaimana cara kita berdagang dan berdagang makanan yang dijual tetap higienis, yang meski kita yang meski di pinggir jalan gitu Pak. Hmm. Ya itu aja Pak, makasih Pak. Makanannya apa Ibu? Makanannya Contohnya seperti agar-agar gitu. Ya agar-agar makanan, sama apa? ya kue-kuean. Jangan 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 contohnya Bu. Kalau benar-benar Ah, kalau enggak gitu. ya. Soalnya ada Coach Nopi. Kalau Coach Nopi Ah, dikasih informasi salah, treatmentnya salah gitu kan. iya, Oke, jadi makanannya apa tadi agar-agar ya Bu? iya. Ya, itu aja agar-agar atau angkringan atau masih banyak yang lainnya? Banyak yang lainnya lah gitu Pak. Seperti Hmm. kue-kuean gitu. Oh, siap, Kue-kue siap, basah gitu. siap. Ya, Oke, terima kasih Pak. ya. Ada yang lain lagi yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain? Ada di chat ini, Kang. Di chat, coba Ya, saya. ada di chatnya ada lumayan banyak nih. Ya, pertama nih mungkin ditampung nanti Kak. Assalamualaikum. Oke, siap. Silakan Bu, Bu, Assalamualaikum, nama Bu. saya Nudiana. Siap, Bu Nama Nundiana. saya Nudiana. Waalaikumsalam. Em, Alhamdulillah saya saya memproduksi kue kering. Saya sudah memiliki PRT, sertifikat PRT halal, kemudian nutrition fact, dan juga masak kadaluarsa, Pak. Ya. Em, jadi ketika saya menggunakan bahan pangan tambahan pada kue kering saya, itu ada rasa yang lain ya Pak ya. Hmm. Jadi em,
Jadi produk saya itu tidak bisa ditaruh di seperti di mall seperti itu ya, meskipun saya memiliki kelengkapan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, em, tapi saya alhamdulillah dengan metode formula-formula yang saya pakai gitu ya, berkali-kali error itu saya sampai kue kering itu bisa memiliki masa simpan 114 hari dan itu sudah diuji di laboratorium Simbaweh. Nah, pertanyaannya adalah apakah karena bahan tambahan pangan itu harus saya ganti ya? Maksudnya dengan karena kan rasanya jadi lain ya di lidah saya. Apa maksudnya gini, apa saya harus mengganti ya? Karena kemarin itu kan saya pakainya apa ya apa ya namanya tuh lupa deh itu kan saya pakai apa ada berapa banyak ya Pak untuk kue kering bahan pangannya ya bahan tambahan pangannya ya karena tempo hari saya baru nyoba satu namanya apa ya potasium apa gitu Iya, deh nanti, apa saya harus ganti nanti seperti ya. itu Pak pertanyaannya karena selama ini kan jadi karena rasanya saya merasakan lain ya untuk nastar saya jadi akhirnya saya stop. Saya hanya menggunakan oksigen absorber saja, Pak. Tapi kan memang dia tidak bisa tahan begitu lama ya di Mhm. di kue kering saya. Karena saya juga khawatir tentang undang-undang ketika misalnya kue kering saya itu berjamur, rasanya sudah lain, seperti itu. Terima kasih, Pak. Saya dari Ya, Cirebon. ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diva, Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan jawab langsung dulu di, aja, Kang. Hah? Dijawab dulu tadi. Jawab dulu ya, dijawab dulu yang tiga dulu ya, kita jawab Ya, dulu. tiga dulu. Nanti kalau yang mau nanya lagi, yang apa, yang mau nanyanya pakai apa suara, yang mau nanya langsung, raise hand dulu ya, raise hand. Jadi biar Oke, apa bisa diatur nih yang di chat juga mesti dijawab kan, kesian mereka udah nunggu juga kan. Oke, ya. silakan Kang. Sama Ya, Oke, Om baik. Bang Adit, Adib. ini Eh, pertanyaan nomor satu siap. nih, izin usaha apa saja yang bisa dibuat karena tadi kan makanan ya, tadi izin-izin dasar sudah punya kira-kira apalagi katanya Om Adit yang memang bisa dibuat untuk mendukung usaha Ibu Sumirah ini silakan Om Adit. Ya, tadi yang udah PRT yang juga atau yang sambung nih? Sudah ada PIRT ininya Bang Adit, Ibu Sumirah itu PIRT udah ada, halal sudah ada. Jadi yang standar-standar udah ada, kira-kira perlu ditambah lagi atau tidak Bang Adit silakan. Atau cukup atau Kalau gimana? untuk hakinya sudah ada, Bu. Haki, Bu, hak kekayaan intelektual merek Bu, udah perlindungan Merek, Bu. merek udah punya belum? Sudah punya belum, Bu? Oh belum, Nah, belum punya Bang belum Adit punya nih. ya. Ya, teman-teman, merek juga harus perlu ya. Hmm. Karena ada di pendampingan saya, itu udah 12 tahun menggunakan merek tersebut, tapi ternyata sudah dipakai orang. Dan UMKM-nya nangis-nangis, kasihan. Karena dari konsep merek itu, ya cepat-cepat dia dapat dengan merek tersebut. Karena nanti sayang brandnya kalau nggak hakikan segera itu jadi dipakai orang, tapi dipakai teman-teman yang lain dan masih banyak lagi perseteruan atau masalah tentang kaki. Jadi teman-teman Haki jangan lupa nanti bisa ada kita bikin program di trainer UKM itu untuk Haki dari Kemenko atau kalau ibu ke perut bisa langsungnya punya perut bisa langsung tanyakan ke perut karena perut juga langsung dibawa Kemenko jadi Haki harus dibuat Haki terus uji uji mutu uji mutu jadi uji mutu itu biasanya kalau orang kita itu atau di kita produknya di bawah luar negeri untuk kurasi biasanya kita makan per 100 gram itu kita dapatnya apa gitu tidak seperti kita makan yang besar gitu karena
yang di luar negeri itu pasti ditanyanya uji mutunya dulu, kalau enggak nggak bakal bisa dilirik. Paling ini itu. Kalau untuk produk-produk eh, yang iwa sama sambal, kalau ada 2 miliar nggak apa-apa Bu, sebulannya langsung ke BP POM ya Bu, langsung Jadi, BP POM pelan-pelan disisihkan dari omset. Tinggal ibu nanti belajar tentang BP POM itu literasinya seperti apa, apa mau ke luar negeri berarti harus pakai kasar. Di kita di sini ada yang dibiayai sama pemerintah itu rendang. Kalau teman-teman pernah dengar itu ada Restu Mande, itu fasilitas nasabnya difasilitasi sama negara dan itu sudah go internasional. Nah, itu teman-teman harus belajar juga karena beliau juga belajar untuk tentang CPPOB sama PASAP. Jadi nggak perlu khawatir Bu mau tamatkan apa pendidikannya, yang penting bisa memahami prosesnya itu aja sih Bu. Tetap semangat ya Bu, tetap koordinasi sama perut Bu. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bu. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur Oh, siap Jawa nanti di Timur sana. Ibu. Ini sih, Pak. Mas Adit, kalau untuk haki biasanya bayar atau gratis? Ada yang proses untuk fasilitasi berarti gratis 100%, ada yang berbayar hanya 500.000 itu Oh, eh, untuk apa ya, rekomendasi dari dinas koperasinya bisa minta, eh, tergantung ibunya pengen menujunya kemana Gratis seperti aja itu. kalau bisa. Oke. Bang Adip, Apa ya, pinter ya? izin Iya. Bang Adip. Ya, nanti mungkin Ah, bisa di grup diinformasikan. Mungkin nanti kan untuk terkait haki, reguler atau self declare itu nanti bisa diinformasikan. Kita ikutkan untuk yang program dari Kementerian Koperasi mungkin Bang Adip. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. itu Bu, ya jadi Banyak udah misalnya. dijawab sama Oke, kita informasi Tanjung. grup. siap-siap. Ya udah pada masuk ya semuanya. Ya. Lanjut, lanjut. Ya Tadi Terima kasih. Ya, makasih Bu ya. lanjut Tadi ke sore ini ya. pertanyaan kedua, kalau Food Street, nah ini ke Om Ucus deh. Kalau ini nggak ke Om Adit deh, ke Om Ucus. Om apa? Ucus, gua tanya, lu kan sering jalan-jalan ke Singapura, tuh ada Lau Pasat itu Food Street. Si ibu ini kira-kira gitu kan, dikit-dikit berdasarkan pengalaman, kalau pengen kayak di Lau Pasat tuh Hmm. eh itu kan kita juga makan Food Street tuh gitu. Tapi terkenal kita kita terngiang-ngiang pengen ke sana. Kiat-kiat si ibu ini kalau dia merasa, aduh saya Pak jajanannya ini food street gitu. Menurut Om Ucus apa sih yang bisa dilakukan kayak di Singapura tuh di Lau Pasat itu keren tuh gitu. Gimana Om Ucus? Ya, sebenarnya sih gini, apa namanya? Kalau untuk apa? Kita dengan food street asal memang di brandingnya benar, di Hmm, apa kemasannya benar, tampilannya juga benar, kelihatan memang bersih, kelihatan memang apa namanya itu antara foto dengan tampilannya sesuai. Ini kalau bicara food street ya, iya. Ya, itu tentunya ya akan sangat menarik. Nah, itu ya yang jadi resep di sana itu sebenarnya secara fisik kelihatan, secara branding bagus, banyak yang dibikin entah itu bikin viral dengan cara apa, tapi memang akhirnya orang datang ke situ karena memang ada rasa penasaran. Sekarang lihat ya, itu di Thailand kan ada yang sekarang lagi in tuh, yang kue Hmm, apa namanya yang cream cheese apalah itu ya. Itu orang just tip semua ke Indonesia. Padahal iya. kalau dimakan itu satu aja udah mislek gitu loh. Nggak enak banget, tapi itu ngetop banget bahkan sampai orang Indonesia just tip kirim ke Indonesia. Itu food street di sana. Jadi kalau misalnya memang food street kita bisa bagus, itu apa namanya gaungnya sampai internasional, orang just tip ke Indonesia beli untuk ke sana gitu ya kan. Nah itu nggak usah inilah nggak usah khawatir. Kalau itu sih tinggal bicara masalah branding, kemasan, tampilan, bagaimana cara memasarkan diri, memantaskan diri biar orang bisa lebih aware. Udah itu bakal akan jadi dengan sendirinya orang akan datang. Gitu Kang Lugi. Ya, nah, jadi ibu tunggu ya. Jadi ini sesinya baru
baru 2 sesi nih kita. Iya, Besok lusa kita hadirkan ada orang yang ahli branding, ada orang yang ahli digital marketing, sosial media marketing. Jadi iya. nanti ibu dibimbing bagaimana memposisikan diri ibu menjual dari produk ibu. Segmentasinya begini, seperti halnya cari orang-orang yang tidak punya duit seperti saya. Saya carinya jajanannya pun street gitu kan, karena pengen hemat gitu. Jadi pengen hemat, tapi kalau ke kota itu, ke luar kota itu, saya cari yang kira-kira streetnya itu enak gitu, ramah di kantong, ramah di lidah. Ini itu bukan asal bikin quote, ramah di kantong, ramah di lidah itu bukan asal quote, tetapi saya mengalami sendiri gitu kan. Aduh, daripada saya keluarin budget yang restoran bintang 5, yang mendingan yang cari yang kaki 5 aja deh, yang kaki 5. Nah, caranya itu nanti ibu di sesi-sesi berikutnya dibimbing oleh Swadiji, nanti ada menghadirkan orang-orang yang kompeten di bidang marketing. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga, Om Adib. Terkait BTP Wah, nih, terkait BTP ada pengalaman nggak sih selain asam benzoat itu gitu kan yang menjadi bahan pengawet. Nah kan ini ada, kalau istilah kita ya, istilah kami ya, istilah saya dengan Bang Adit itu ada titik kritis nih. Titik kritisnya itu ketika satu bahan, ini sedikit pengalaman ya Ibu, yang dimasuk titik kritis itu satu bahan itu berubah menjadi eh, apa rasanya agak lain, tetapi si ibu ini rasanya agak lain itu bukan dari sisi apa ya, rasanya normal-normal saja, tetapi lidah yang pengen secara eh, tes gradiennya itu kurang pas gitu, kurang pas banget Om Adit gitu kan. Kira-kira ada enggak sih yang bahan yang lain sekiranya yang tidak merubah sama sekali dari sisi kritis itu? Silakan Om Adit. terima kasih Ibu Nudian Sari. Ibu lokasinya di mana? Ibu lokasinya di mana Bu tadi? Cirebon ya, Cirebon, Cirebon Cirebon, ya, Cirebon. Cirebon. Nah, palingan Cirebon, nanti Pang. Siap, siap. siap. Cirebon. Nah, untuk kue kering, palingan di ini dulu Bu, di kita tracing atau bahan-bahan baku yang lainnya. Apakah ada nanti karena BTP itu tidak, jangan nanti teman-teman eh, UMKM tambah BTP jadi bagus, kadang-kadang bisa jadi rusak ya. Jadi tidak semua. Terus kalau misalnya bahannya, mohon maaf untuk yang eh, biasa aja atau nggak premium, nanti pakai BTP ini itu ada yang tidak sesuai. Karena benar kata Kang Budi tadi ada titik kritisnya juga, itu harus dicek Bu, secara eh, seperti tadi untuk misalnya di eh, apa di halal reguler itu harus ada, itu kelihatan bahan-bahannya apa, kita bisa tracking campurannya seperti apa, itu bisa dilihat dulu. Jadi eh, harus 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 ke, mungkin nanti di Cirebon ada kampus yang punya fakultas pangan Bu, atau nanti kalau nggak bisa ke Bandung bisa dicek di fakultas pangannya di, kalau di Bandung ada di Unpad, nanti bisa dicek Bu bahan-bahan bakunya, atau yang eh, teman-teman nanti di Cirebon yang bisa untuk trackingnya seperti ini Bu, harus di tracking dulu bahan bakunya. Jadi kita tidak bisa memberikan BTP oh seperti ini tidak bisa Bu. Karena eh, dari keterikatan bahan yang lain yang ibu gunakan itu seperti apa, harus seperti itu Ya, Bu, oke. eh, Oke, bisa Ibu Sari. bisa ditangkap. Jadi Om Ucus, mumpung nih, Hmm. Om Ucus itu kalau di anak-anak mahasiswa itu dewanya gitu. Apabila besok lusa ada yang penelitian terkait dengan riset pangan atau BTP atau bahan tambahan pangan, Om, bahan Hmm. pengawet, tolong nih kalau kita kan kalau gua di sini di Jawa Barat ada kerjasama dengan beberapa universitas gitu. Hmm. Mereka happy banget tuh dikasih penelitian tentang tematik-tematik yang mereka belum pernah temuin gitu. Nah,
Mudah-mudahan Om Ucus kalau bisa di sisi kemitraan bisa digali tuh kira-kira bahan tadi kan memang awet sudah, tetapi dari segi tes itu ingredientnya belum mendekati katanya gitu. Jadi ada ada apa rasa yang memang belum tercapai. Kira-kira ada opportunity nggak Om Ucus anak-anak didik Om Ucus untuk melakukan penelitian seperti itu? Bisa. Bisa lah nanti diupayakan ya. Oh, Itu demi untuk kita semua, nanti ekosistem ini dilengkapi dengan semuanya. Oke. sip. Thank you, thank you. Ini ada pertanyaan di chat dulu ya. Yang di chat ya, ini mungkin Oke, pertanyaannya tolong dijawab dengan singkat aja, ingat durasi, siap, durasi ya. siap. Oke, nih selamat malam Kak. Saya adalah produk minuman, masih UMKM dan belajar cara pengawetan. Nah, menurut pemaparan tadi, keamanan pangan tidak boleh ada bahan adiktif lainnya. Tapi kalau produk saya nggak pakai pengawet, produk saya nggak akan bersaing di pasaran. Akan kalah sama ale-ale yang harganya, tapi boleh menggunakan bahan pengawet. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengawetkan produk saya? Produk dia itu adalah jus berbahan buah. Ini dari panggil saja Dino. Nah, ini Mas Dino. Siap. Om Adib, ada gambaran? Singkat aja, Kalau Om. Siap, misalkan, ya singkat aja. siap. Eh, begini, Om Dino, Sebetulnya boleh, ini boleh kan nggak kita pakai pakai zat adiktif itu boleh nggak sih untuk pengawet itu silakan. Jadi boleh tidak kan antara boleh dan tidak. Silakan, Om. boleh asal sesuai dengan takaran. Oh Tapi sip. eh, kalau untuk harga yang 1.000 itu ya, eh, banyak juga yang menggunakan bahan adiktif yang nanti takut merusak, pasti merusak dari organ-organ tubuh manusia. Jadi kalau misalnya seperti produsen yang udah besar itu kan mereka beli kuantitinya banyak. Kalau sedangkan UMKM kuantitinya dikit. Boleh. Tadi tambahan untuk teman-teman, Ibu Nudia dari Cirebon itu paling bisa menggunakan teman-teman untuk bahan-bahan alami pengawet ya, karena sudah banyak bahan-bahan penelitian yang sudah bahan alami itu digunakan untuk pengawet seperti itu. Oke, siap, udah bisa ditangkap. Jadi intinya boleh menggunakan bahan pengawet selama bahan pengawetnya itu ketelusuran, lagi-lagi ketelusuran produknya jelas, kemudian dia terregister di BPOM karena sudah ada izin penelitian dan izin edarnya. Jadi intinya Bapak Ibu boleh menggunakan pengawet, boleh, tetapi yang memang pengawetnya yang diizinkan, tentu saja ya, gitu kan. Caranya ini diizinkan atau tidak, coba cek kira-kira BTP-nya itu memakai bahan apa. Ya, oke. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nih, bagaimana, ini ada dua nih dari Bapak Ray Brian. Bagaimana kita sebagai pelaku usaha UMKM di bidang makanan dan minuman dapat memastikan bahwa seluruh rantai pasokannya mulai dari bahan baku hingga produk jadi terjaga secara konsisten untuk keamanan pangan yang optimal. Yang kedua, apa strategi dalam mengatasi tantangan kompleks terkait keamanan pangan seperti kontaminasi mikroba, penggunaan bahan tambahan pangan yang aman, dan tetap mempertahankan daya saing dan ketersediaan produk. Silakan, Bang Adib, yang singkat padat saja. Ya, yang tadi untuk eh, yang Ketelusuran pertama barang. tadi apa ya? Ketelusuran barang. Jadi dia merasa ragu, ini tuh bisa dipakai atau enggak gitu. Caranya bagaimana untuk menelusuri Rantai produk pasok tersebut itu. itu iya terregister atau tidak. Si rantai pasok itu masalah ketelusuran, Om. Masalah ketelusuran produk. Ya, Silakan. jadi kalau untuk ketelusuran produk rantai pasok, teman-teman juga harus memperhatikan eh, bahan baku itu dari mana, terus adakah halalnya, atau kalau misalnya ada BPOM, BPOM-nya, ya, terus apa lagi, terus bahan bakunya itu harus segera seperti tadi karakteristik bahan baku dan bahan itu beda-beda, jadi teman-teman harus memahami seperti itu. Jadi yang utamanya adalah aman, halal, apakah ada halalnya, atau
ada BPOM-nya seperti itu. Jadi eh, nanti teman-teman untuk mengolah bahan produk yang atau bahan baku yang kita gunakan jadi sudah sangat-sangat aman seperti itu. Untuk strateginya dalam mengatasi konflik terkait keamanan pangan seperti kontaminasi, teman-teman harus bisa membuat SOP, minimal SOP yang sederhana. Teman-teman eh, gunakan atau untuk produksi ya, SOP-nya seperti apa. Jadi itu nanti bisa ditelusurin kontaminasinya sebelah mana, seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa ditangkap. Jadi kalau untuk pengecekan SCM tadi ya supply chain management satu hal aja, Ya, ketika itu tersertifikasi halal itu dipastikan aman, dipastikan aman. Ketika boleh dicek di cek halal di di websitenya dicek si halal atau halalmui.org atau dicek BPOM itu bisa. Jadi eh, Bapak Ibu merasa lagu ini ya, yang kita pakai ini benar apa enggak. Nah, di situ boleh tuh dicek. Nanti di-share di grup ya, di grup misalkan Ya, cara pengecekannya, linknya dan sebagainya apa aja. Oke, ya. thank you Om Ucus. Langsung Oke, berikutnya. ada lagi Nona Rafifah. Ibu Nona Mm-mm. Rafifah, saya sudah punya legalitas usaha nih, PT perseorangan dan yang lain dan sudah produk-produknya, sudah ada produk-produknya. Nah, jika saya hendak menambahkan produk, apakah perlu mengganti KLBI? KBLI apa KLBI? Ya KBLI atau Ya, hanya menambahkan saja gitu. Tuh. Nah, siap. Silakan Om Adib langsung ya, perubahan KPKI. ya, Ibu Nona Rafifah, kalau misalnya sama seperti di KPLI Peperangan, kalau mau nambah KPLI itu ya harus nambah karena ini PT Peperangan. Jadi Ibu nanti kalau misalnya KPLI sudah 5, tapi pengen nambah lagi, itu biasanya ada biaya bukan pajak ya Bu ya. Jadi harus berbayar karena ini badan hukumnya perseorangan. Jadi itu bisa Bu ditambah. Tapi kalau misalnya NIB-nya tadi perorangan, tambah aja seperti nambah KBLI seperti itu. Jadi untuk KBLI juga teman-teman harus hati-hati dalam memilihnya. Jangan nanti karena ada yang tidak sesuai dengan produk teman-teman seperti itu. Jadi bisa. Siap. Ibu, jadi intinya tadi bisa ya ketika Ibu memiliki perubahan status apapun, usaha Ibu terkait dengan status apapun, tapi perlu diperhatikan PT perorangan itu terintegrasi dengan oss.go.id. Jadi ketika Ibu merubah di PT perorangan, otomatis KBLI yang ada di NIB-nya pun itu akan harus dirubah. Jadi tadi ada penerimaan bukan pajak yang memang harus dibayar. Kalau untuk PT perorangan itu sekitar penerimaan bukan pajaknya itu berbayarnya 50.000 beli voucher. Tapi perhatikan Bapak Ibu terkait dengan perubahan sedetail sedetail apapun kalau bisa perubahannya satu kali misalkan supaya menghemat. Tapi kalau Ibu merasa ah saya banyak uang berkali-kali juga nggak masalah ya nggak masalah gitu kan. Itu silakan Om Mucus ada lagi. wah, masih banyak ini. Ya, Banyak. banyak. Itu tadi ada yang raise hand, Ibu Andi. Itu eh, Boleh boleh. kalau mau mau tanya, silakan langsung sebelum saya ke chat lagi. Silakan, Bandi. Bu Andi Rizky, siapa tadi tuh? Kalau misalnya enggak, saya lanjut nih. Lanjut, lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Sampai nanti dia resign lagi. Ini Mm-mm. saya dari Bu Siti Mulyani, saya usaha tetapnya adalah dimsum yang setiap hari Hmm. produk. Tapi pesanan kue basah juga hampir setiap minggu ada pesanan. Juga menjelang Lebaran saya juga produksi kue kering. Nah, itu ada 3 tuh ya, dimsum, kue basah, kue kering. Itu gimana bikin sertifikat halalnya? Sedangkan saya sudah daftar sertifikasi halal buat dimsum, tapi yang keluar malah kue basah. Nah, silakan. Hehe. Silakan Om Adib. Satu Ya, reguler, Bu. satu ini Om, satu self declare gimana katanya? Nah, itu. Eh, ini nanti Bu bisa dibahas untuk tanggal 29 ya, Kang. Ya, 29. Nah, ini Nah, ada 9 tuh. ya.
tanggal 29 itu nanti ada pakar untuk halalnya bisa di ini kan untuk sertifikat halal untuk dimsumnya ya Ibu. Nanti bisa join lagi Bu di eh, Zoom suara suara giginya untuk tanggal 29. Ini eh, harusnya ditanyakan Bu ke pendamping halalnya gimana ini. Dia apakah harus kenapa bisa keluarnya kue basah tapi pengajuannya dimsum atau karena dimsumnya ditolak ya Bu ya karena ada bahan baku ayam atau daging seperti itu. Tapi ada daging sih Bu, daging ayam ini. Jadi harusnya ke reguler. Jadi harus dibuat, dirubah dulu untuk KBLI-nya kue basah, terus dikeluarkannya hanya kue basah yang dimsumnya nggak bisa. Nanti bisa ditanyakan tuh untuk di tanggal 29 Ibu Ya, Siti Mulyani. Oke, Banyak. ya. biar penasaran Om, biar penasaran. Nanti Ya, dijawab nanti sama tanggal Om. 23 bicara khusus itu soalnya, bicara khusus Ya, halal ya. ya. Siap, Kang Jus. Ada lagi? Lanjut, saya usaha minuman jamu tradisional. Nah, ini jamu tradisional seperti kunyit asam, beras kencur dan lain-lain. Kelemahan produk kami ada di masa konsumsinya yang dibilang singkat karena produknya nggak pakai pengawet. Nah, seandainya jika ada peluang pasar ekspor, apakah jika jamu cair diberi pengawet, bagaimana standar keamanan pangannya? Jenis pengawet apa yang bisa dipakai nih buat jamu nih? Harus kemana untuk sharing hal seperti ini ya? Bagaimana terkait izinnya? Apakah masih produk resiko rendah jika sudah berpengawet itu masih masuk resiko rendah atau tidak? Silakan. Ini singkat aja nih, udah waktunya udah makin mepet nih. Ya, langsung Om Siap. Adit. Banyak wih. Eh, kalau untuk kalau untuk yang cairan ini memang seperti itu Pak. Nanti memang untuk jamu tradisional itu memang kalau memang apa ya masa berlakunya itu kadaluarsanya eh, sedikit dan itu memang tidak perlu tambah pengawet memang seperti itu. Tapi kalau memang mau dibuat untuk ekspor, Bapak harus berubah bubuk bubuk bubuk. Jadi dikeringkan. Jadi dengan begitu sudah aman. Eh, Terus apakah masih bisa berisiko rendah jika sudah berpangan? Tidak bisa Pak, karena ditambah pengawet jadi risikonya tinggi. Jadi nanti harus eh ini lagi Pak informasi tentang untuk jamu itu ada bisa juga yang untuk diekspor tapi harus tambah bahan pengawet tapi jadinya berisiko tinggi. Jadi seperti itu. Iya, jadi Ibu tahan ya, nanti ada seri bagaimana kita sharing dengan BPOM secara langsung kira-kira nih, kira-kira hal apa saja yang perlu dilengkapi terkait tadi izin obat tradisional itu masuknya usaha mikro obat tradisional UMOT. Jadi izinnya ada lagi gitu kan, ada lagi gitu kan. Nanti kita bagi sesinya, jadi tunggu aja lah Swadiji menghadirkan pembicara-pembicara yang beririsan dengan keresahan Bapak Ibu lah gitu. Oke, Om Ucus. Oke ya, ini sebenarnya masih banyak ya, ada banyak nanyanya produk kentang Mustafa, apakah supaya tidak cepat tengik, gimana caranya? Terus ada pula serundeng, pengawet apa yang bisa dipakai. Nah ini ya, ini biar saya ringkas-ringkas saja. Jadi jawabnya sekali untuk pertanyaan, untuk beberapa pertanyaan nih, Bang Adib. Ya kayak serundeng, pengawet apa biar bisa tahan lama. Lalu kentang Mustafa, gimana caranya supaya nggak tengik? Itu mesti pakai bahan apa? Apakah apa yang mesti dipakein? Nah, di pasar ada roti yang expirednya dari kalau bikin roti, nah ini pertanyaan bingung nih. Saya bikin roti di pasar ada roti Auka yang expired lebih dari 3 bulan. Pakai apa tuh dia gitu loh? Kok bisa lebih dari 3 bulan? Nah hal-hal yang kayak begini. Nah ini mungkin singkat aja karena ini sudah apa namanya sudah menjelang ini sebagai pertanyaan penutup nih. Tolong dijawab sebelum saya tutup gitu kurang lebihnya. Terima Ya, kasih. Silakan silakan. Om Adib Siap. langsung. Serundeng pakai apa biar biar awet. Atau Mustafa pakai apa biar awet. Terus itu roti Alka kok bisa 3 bulan gitu loh. Itu pakai apa sih bangnya gitu loh. Nah itu coba tolong. Om Siap. Adib. Kalau untuk serundeng, ibu saya pernah bikin serundeng itu eh, di prosesnya Bu biasanya nggak tanpa pengawet sih karena ada apa ya bahan-bahan atau rempah-rempah yang bikin pengawet tadi
itu nanti bisa dicari untuk literasinya atau resep-resepnya, atau nanti eh, saya tanyakan dulu ke ibu saya. Sip. Biasanya itu, iya, untuk ada lagi di sini, eh, biasanya seperti itu, eh, bisa bertahan bisa lebih dari 3 bulan. Tanpa mengawet sih Bu, jadi harus alami, karena jangan kita jangan punya berpikiran pengawet itu atau BTP itu aman selamanya, ya enggak seperti itu. Terus tentang Mustafa, nah tentang Mustafa itu kritik kentang, kalau di keluarga saya bilang nggak tengi, biasanya itu dari prosesnya sama ininya, minyak untuk menggorengnya itu seperti apa. Jangan nanti maaf pakai menggunakan minyak yang curah, ternyata itu pasti unik, harus menggunakan minyak-minyak tertentu yang mungkin dua kali penyaringan seperti itu. Terus ada bikin roti, rotinya expired lebih dari 3 bulan, pakai apa ya? Benar Bu, ada yang seperti itu di warung sebelah juga ada yang seperti itu. Nah itu dia menggunakan, itu pasti udah BTP-nya sudah di luar takaran Bu, yang tadi kita bilang awetnya 3 bulan, tapi eh, itu bahaya ya Bu, jangan dicoba. Kita ini aja, apa namanya, sesuai dengan regulasi, dan ya kalau misalnya nggak nyampe 2 hari atau 3 hari ya udah seperti itu, karena kita kan menjaga eh, apa ya, keamanan pangan untuk manusia Bu, seperti itu. Siap. Udah kan? Enggak, ini barusan itu ibunya Om Adib nge-WA ke saya. Oh, saya baca nih. Jadi Ibu betul tadi kata Bang Adib di proses produksi. Proses produksinya itu apa? Biasanya pertama dari kadar minyak, Bu. Kalau kadar minyak berlebih dipastikan itu akan tengi. Trikinya apa? Caranya gimana? Tadi seperti Ibu Sumirah itu dia memakai spinner. Nah, si spinner ini sebetulnya tidak melakukan apa ya, tidak perlu BTP yang direkomendasikan. Itu dengan cara proses produksi pun kalau sifatnya yang makanan siap santap, asal kadar minyaknya rendah, itu dipastikan bisa awet. Mungkin nanti tanya ke Bu Sumirah pengalamannya, karena yang saya pengalaman di lapangan itu seperti itu Bu. Jadi kalau kadar minyaknya rendah, tengi tidak ada, masa expire akan lebih lama. Kemudian yang tadi yang roti dipastikan enggak lah Bu, setingkat yang udah roti-rotinya gede juga nggak ada izin edar, bukan nggak izin edar, tapi izin produksi, gitu kan, izin produksi. Kalau izin edar kan lebih dari 7 hari, roti tidak mungkin lebih dari 7 hari Bu, gitu. Jadi pasti di bawah 7 hari lah gitu kan. Iya, iya. Biasanya, ya biasanya mereka melakukan SOP-nya, Code of Conduct-nya, dari supply chain manajemennya itu diatur berapa hari masa expire itu harus bisa dihitung, mereka harus bisa terjual. Ya itu Om Ucus. Oke, sip. Kalau begitu, mungkin ini adalah pertanyaan penutup ya, Kang Lugi ya. Siap. Ini sudah jam 9 lewat ya, tentunya teman-teman, dan saya berterima kasih betul. Ini materinya Bang Adib ini luar biasa ya. Orang bertahan segitu banyak, pertanyaan bertubi-tubi. Ini mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua, jadi tambahan ilmu, jadi tambahan referensi buat teman-teman UMKM semua. Dan semoga nanti apa yang kita lakukan ini setiap 2 kali seminggu ini selalu membawa apa, penyegaran pengetahuan. Tadi Kang Lugi udah sampaikan, semoga nanti ke setiap kesulitan-kesulitan pembicara-pembicara yang dibawa pun akan diharapkan bisa memberikan apa, solusi ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sebelum kita tutup acara ini, mari sama-sama buka buka kameranya. Kalau memang yang bisa, kita foto bersama. Mungkin panitia siap-siap ya, udah siap-siap untuk foto bersama. Eh, Mungkin pakai gaya yang terbaiknya masing-masing. Oke, saya mulai pertama ini. Ini ada empat empat slide nih ya, ada 4 slide ya. Oke,
slide pertama. Saya mulai dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Ini ada slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga sekarang. Ya, 1, 2, 3. Ini isinya semua gambar ya, saudara. Nah, begitu pula dengan slide keempat ya, di foto saja, Derry ya, slide keempat. Oke, sebelum saya akhiri, oh iya, ada yang absennya belum ada, mungkin di-share lagi sekali lagi, Mbak Vera, absen sama apa formulir yang jangan lupa, lagi-lagi kita punya program dengan Gate Muda dan Bijak buat yang mau ngembangin bisnisnya, mau butuh dana tanpa agunan, mungkin bisa daftar ke situ, nanti kita langsung apa salurkan ke Dana Bijak Getmo ya. Jadi biar langsung berhubungan dengan mereka. Eh, itu saja. Yang mau isi apa absen masih ada linknya itu kalau nggak salah ya, ada absennya. Dikirim lagi ya, Vera. Tolong. Nah, sebelum saya akhiri ya saya ingin mengucapkan terima kasih buat pembicara nih, Kang Lugi yang setia menemani saya sudah episode kedua menemani saya. Bang Adip ya, dengan Iyalah. materinya yang luar biasa. eh Siap, saya betul-betul apa namanya buat saya sendiri aja merasa tambahan ilmu nih ya, buat saya sendiri aja ada tambahan ilmu. Nah juga buat teman-teman lain. Nah akhir kata dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang kurang berkenan di acara ini. Kita akan terus berkembang. Ini masih episode 2 untuk tahun ini. Kita akan coba akan kembangkan terus ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia bertahan ya sampai jam 21 lewat ya, padahal jadwalnya sampai jam 21. Semoga ini bisa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti materi akan di-share di grup ya, Bapak Ibu sekalian. Materi yang tadi apa namanya Bang Adip akan kita share juga di grup, jadi benar bisa dilihat di sana. Terus kalau ada mau tanya-tanya, mungkin di grup nanti ada hal-hal yang bertanya, silakan nanti kita forward ke teman-teman yang kompeten untuk menjawab. Oke, terima kasih Terima kasih banyak buat salam semuanya. semuanya. Terima kasih. siap.